Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga waktu luang sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah Allah yang penuh berkah dan mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat hidayah untuk hadir di majelis ilmu. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman dalam agama. Dalam hadis lain, hadis yang paling terkenal katong sering dengar, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan menuju surga. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Kata Rasulullah, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian yaitu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik orang itu orang yang belajar agama kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Sekarang kita di fase awal, yaitu kita belajar agama. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari awal lahir sampai masuk ke liang lahat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Makanya sebelum kita mengajarkan kepada orang lain ilmu agama, kita diwajibkan untuk belajar agama terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi orang yang mengajarkan ilmu agama. Kata Rasulullah apa? Addal ala khair kafailihi. Orang yang mengajarkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Jadi kalau katong ajar anak-anak mengaji misalnya, baca Quran, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, itu selama katong mengajarkan mereka Al-Quran, selama mereka membaca Al-Quran karena perantaraan katong itu, katong akan dapat pahala seperti orang yang membaca Al-Quran tersebut melalui perantaraan pengajaran dari katong. Makanya katong harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kata Rasulullah apa? Li an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Jika engkau mampu memberikan hidayah kepada temanmu, maksudnya perantaraan supaya dia dapat hidayah. Contohnya Alu ajak dia punya teman hadir di majelis ilmu, terus dia dapat ilmu agama. Maka itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Jadi unta merah di zaman Rasulullah itu adalah harta yang paling mahal, yang paling berkualitas. Kalau mungkin zaman sekarang, kalau unta merah itu seperti mobil Lamborghini, mobil Fortuner, Ferrari, itu sama seperti unta merah di zaman Nabi dan sahabat. Jadi kalau mengajak seseorang atau mengajarkan seseorang kepada kebaikan, maka itu pahalanya sama seperti kita dapat kendaraan yang paling mewah di zaman ini. Baik itu mobil Ferrari atau yang lain. Jadi selama katong mengajarkan kebaikan, maka semakin banyak katong ajarkan, maka katong akan dapat pahala seperti yang Rasulullah SAW sabdakan. Jadi
Katong harus semangat dalam menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu tanpa ada rasa semangat, rasa cinta, maka itu sulit untuk dia dapat memahami ilmu agama. Itu mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau dia semangat, insya Allah tiap hari kalau dia dengar kajian, pasti ada hadis-hadis yang melekat di dia punya telinga, atau dia bisa sampaikan kepada orang lain, maka itu akan dapat pahala yang besar bagi orang yang mengamalkannya. Kemudian katong sudah bahas kemarin tentang keutamaan akhlak yang mulia di part pertama, kemudian part kedua contoh-contoh dari akhlak yang mulia. Ini lanjut part ketiga juga sama. Nah, ini makarimul akhlak atau contoh-contoh dari akhlak yang mulia. Katong sudah dengar semua kemarin hadis-hadis tentang keutamaan akhlak. Kata Rasulullah apa? Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna min ahabikum ilayya ahsanukum akhlaqo. Dan orang yang paling dicintai olehku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis lain kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian itu yang paling baik kepada istrinya. Kalau belum ada istri berarti kepada keluarganya, kepada adiknya, kakaknya dan lain-lain. Karena orang berbuat baik kepada orang asing itu gampang. Kayak yang pegawai di Indomaret atau di Alfamidi. Katong kalau masuk dong senyum dan katong belum tahu dong punya watak asli. Karena katong pelanggan jadi dong bikin baik katong. Nah, katong pembeli jadi dong bikin baik katong. Tapi kalau mau tahu seseorang punya watak asli itu lihat di depan rumah. Nah, dia punya akhlak bagaimana, dan dia punya istri, dan dia punya saudara kandung kan, dan dia punya orang tua. Nah, itu menunjukkan dia punya watak asli. Kalau di luar itu biasanya cuma pencitraan, pencitraan saya ketemu orang, ketemu pegang tangan, senyum, baik dengan orang. Tapi kalau yang menentukan akhlak baik atau tidak itu dia punya akhlak dengan orang-orang yang terdekat. Nah, dengan teman-teman masjid, kemudian dengan orang yang tinggal di depan rumah atau di samping depan rumah, tetangga dan yang dekat dari itu. Kemudian kata Rasulullah apa? Inna likulli dinin khuluqo wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam yaitu malu. Jadi sifat malu itu bagian dari akhlak yang mulia. Karena kata Rasulullah apa? Sesungguhnya iman itu terdiri dari 60 sekian cabang. Yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu menyingkirkan kotoran dari jalan. Dan malu bagian daripada iman. Wal haya syu'batun minal iman. Jadi sifat malu itu bagian dari iman. Malu maksudnya apa nanti kita bahas. Jadi di antara akhlak-akhlak yang baik itu memiliki sifat malu. Nah, kemudian kata Rasulullah, innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi darajata as-shaim al-qaim. Sesungguhnya orang mukmin yang bagus akhlaknya, dia bisa sampai pada derajat orang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa sholat tahajud. Nah, dalam hadis lain, athqalu fil mizani yaumal qiyamah husnul khuluq wa innallaha yubghidu al-fahish al-badi. Amalan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat yaitu akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata kotor dan juga berkata kasar. Nah, jadi ciri-ciri orang yang berakhlak baik itu dia tidak berkata kotor dan juga tidak sering berkata kasar. Nah, kemudian banyak kisah-kisah tentang akhlak yang baik dari para sahabat, kemudian para ulama. Contohnya kisah dari Hasan al-Basri. Jadi Hasan al-Basri ini salah seorang ulama besar dari masa tabi'in. Nah, jadi beliau ini punya rumah. Beliau punya rumah tuh ada 2 tingkat. Tingkat kedua tuh itu ditinggal oleh orang lain, misalnya tetangganya, orang Yahudi. Jadi dia punya rumah 2 tingkat. Tingkat kedua ditinggal oleh orang Yahudi. Sedangkan tingkat pertama tuh Hasan al-Basri tinggal di situ. Jadi selama Hasan al-Basri tinggal di situ, ternyata atap rumahnya atau lantai dari rumah orang Yahudi itu ada bocor.
bocor. Jadi bocornya tuh di tempat buang air, jadi di kamar mandi. Jadi setiap hari tuh bekas kencing dari orang Yahudi itu jatuh ke rumahnya Hasan Al-Basri. Tapi Hasan Al-Basri ini sempurna mengeluh, sempurna dia kasih tahu di orang Yahudi dia sabar saja. Terus suatu hari Hasan Al-Basri sakit. Jadi setelah bertahun-tahun Hasan Al-Basri sakit, kemudian dia dijenguk oleh orang Yahudi tersebut. Nah, ketika orang Yahudi jenguk, kemudian orang Yahudi lihat langsung, ternyata ada bocor di Hasan Al-Basri di atap rumah. Terus ditanya, ini dari kapan ini? Karena tiap hari pasti depo air kincing jatuh ke bawah. Hasan Al-Basri buang tiap hari. Nah, kemudian Hasan Al-Basri jawab sudah 20 tahun. Jadi selama 20 tahun orang Yahudi itu dikincing dari atas, bocor jatuh ke bawah. Tapi Hasan Al-Basri pernah mengeluh, pernah kasih tahu. Akhirnya karena akhlak dari Hasan Al-Basri ini langsung orang Yahudi ini masuk Islam. Nah, karena akhlak dari Hasan Al-Basri. Kemudian juga dikisahkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dia punya tetangga yang tiap malam itu suka menyanyi, bersyair begitu. Bersyair dengan suara yang besar tuh. Dia mabuk kemudian bersyair sampai mengganggu orang yang di sebelah rumah. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ini kalau waktu malam itu dia senantiasa jaga sholat tahajud. Jadi dia tidak tidur. Jadi ketika dia sholat terganggu dengan suara orang pemabuk ini, karena dia tiap malam menyanyi suara besar. Maka pada suatu ketika Imam Abu Hanifah dengar suara dari orang mabuk ini. Ketika ditanya, ternyata orang ini sudah masuk penjara, dapat tangkap, pencuri ke apa, pokoknya bikin kasus, akhirnya masuk penjara. Nah, ternyata Imam Abu Hanifah pada waktu itu langsung dia pergi jenguk orang pemabuk ini di penjara tuh. Langsung ketika orang pemabuk kan dia kaget lihat Abu Hanifah jenguk dia, akhirnya dia pun malu dan bertobat hijrah langsung ke jalan Allah gara-gara akhlak dari Imam Abu Hanifah. Jadi akhlak itu bisa merubah orang lain. Bisa jadi seseorang itu dia tidak berubah dengan kata-kata, tapi berubah dengan akhlak, baik itu akhlak ustadznya atau akhlak tetangganya. Nah, jadi itu bagian dari keutamaan memperbaiki akhlak. Nah, jadi di antara akhlak yang mulia tuh disebutkan di sini itu akhlak-akhlak yang ada di Al-Qur'an ya. Karena Rasulullah tuh disifati dengan Al-Qur'an berjalan. Kata Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Qur'an. Jadi apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an itu semua dimiliki oleh Rasulullah. Akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Qur'an itu semua dimiliki oleh Rasulullah. Contohnya kata Allah dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu berkata atas apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maka seluruh perintah dalam Al-Qur'an Rasulullah adalah orang yang paling pertama mengamalkannya. Di sini dikatakan janganlah engkau berkata apa-apa yang engkau tidak ketahui. Maka Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah pernah menjawab, aku tidak tahu. Nah, Rasulullah juga pernah ditanya tentang ruh, apa itu ruh. Rasulullah juga tidak, karena dia belum dikasih wahyu oleh Allah, maka dia berkata, saya tidak tahu. Insya Allah nanti kalau sudah turun wahyu baru dijawab. Nah, kemudian berapa lama kemudian Allah turunkan surat Al-Kahfi tentang ruh itu ada di mana. Nah, jadi itu bagian dari pengamalan Rasulullah terhadap Al-Qur'an. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Misalnya wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil, dan berikanlah kepada kerabat dan orang miskin haknya, dan juga ibnu sabil atau orang-orang yang belum punya rumah. Wala tubaddir tabdir, dan janganlah engkau mubazir. Makanya Rasulullah orang yang paling pertama mengamalkan ayat-ayat tersebut. Misalnya dalam hal mubazir, Rasulullah kalau berwudu itu air cuma satu gelas air. Nah, karena Rasulullah itu orang yang paling jauh dari mubazir, karena innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Sesungguhnya mubazir itu adalah saudara-saudara dari setan. Jadi orang yang senantiasa mubazir, maka itu dia seakan-akan dia seperti orang yang mengamalkan amalan-amalan syaitan. Jadi akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat tentang larangan ghibah misalnya, Rasulullah orang yang paling jauh dari ghibah.
ayat larangan tentang berkata kotor, Rasulullah adalah orang yang paling jauh dari berkata kotor. Makanya Rasulullah dijuluki Al-Quran berjalan. Nah, jadi akhlak-akhlak yang akan disebutkan ini bagian dari akhlak-akhlak Al-Quran. Yang pertama disebutkan dalam kitab yaitu sifat malu. Jadi malu adalah bagian dari akhlak yang terpuji. Kata Rasulullah apa? Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah haya atau rasa malu. Kemudian al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Nah, tadi iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. Yang paling rendah, yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah, dan paling rendah menghindarkan kotoran dari jalan. Dan malu itu bagian dari keimanan. Nah, malu itu pertama katong malu kepada Allah dulu. Kalau katong kurang melaksanakan kewajiban dengan baik, maka katong harus malu kepada Allah, karena Allah berikan katong berbagai macam nikmat, tapi katong tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut sesuai dengan kewajiban yang katong diwajibkan. Misalnya sholat 5 waktu, katong sering sholat terlambat, atau puasa wajib katong masih banyak melakukan perkara yang makruh atau perkara yang haram, seperti misalnya memandang yang bukan mahram dalam keadaan puasa, atau masih berpikir kotor, atau masih makan makanan haram. Nah, itu semua kekurangan dalam ibadah. Nah, itu seharusnya katong malu kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis kata Rasulullah, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maka kata para sahabat, sesungguhnya kami malu kepada Allah, wahai Rasulullah. Nah, tapi kata Rasulullah bukan demikian. Akan tetapi engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di dalamnya, yaitu pikiran-pikiran. Kemudian menjaga perutmu dan juga yang di dalamnya. Jadi menghindar dari makanan haram. Kemudian menjaga kemaluan. Maksudnya dari berzina dan yang lain-lain sebagainya. Nah, barang siapa yang telah melakukan demikian, maka dia telah malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah. Kemudian para sahabat pernah bertanya tentang aurat. Aurat kami itu bisa dilihat oleh siapa saja. Kemudian kata Rasulullah jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada hamba sahayamu. Maka kata para sahabat, jika kami bersama laki-laki misalnya, itu bagaimana kami menjaga aurat? Kata Rasulullah, jagalah aurat kalian semampu kalian. Kemudian kata para sahabat, kalau katong sendiri bagaimana? Kalau katong sendiri, maka kata Rasulullah Allah lebih berhak untuk katong malui. Jadi kalau katong di rumah, itu yang boleh katong telanjang bulat, karena katong pikir katong sendiri. Biasa dalam rumah kunci pintu rumah telanjang, telanjang bulat itu katong memang ada orang yang lihat, tapi itu katong harus malu kepada Allah, malu kepada malaikat. Jadi hanya dibolehkan buka aurat itu kalau misalnya di tempat-tempat darurat kayak di kamar mandi. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau di dalam rumah biar ada orang lah. Jangan kau pikir ada orang lah kau buka baju, buka celana semua. Itu bagian dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Kalau telanjang bulat di rumah itu akhlak yang buruk. Kemudian selain akhlak terhadap Allah, malu kepada Allah dan juga malu kepada manusia yang lain. Jadi diantaranya tidak berkata kotor. Tidak berkata kotor, kemudian tidak berkata kata-kata yang seperti mengandung pornografi atau yang lain-lain. Nah, itu bagian dari malu. Kalau zaman sekarang orang kurang dia punya rasa malu sudah berkurang. Jadi mulai berani bicara-bicara tentang hubungan suami istri di depan orang sudah bikin jadi tren, jadi status, bicara keseharian, bicara di podcast, kemudian di YouTube, pokoknya macam-macam, bicara kotor-kotor. Kemudian caci maki itu sudah menyebar, sudah tidak seperti dulu. Kalau orang dulu kan mau memaki itu malu kan. Di orang tua, ada orang tua. Sekarang anak-anak sekolah dan dalam mobil penumpang memaki ancur-ancur biar ada orang tua yang termalu. Itu menunjukkan akhlak telah berkurang. Jadi sifat malu itu bagian dari akhlak.
malu kepada orang tua, malu kepada teman, malu kepada Allah, kepada malaikat, itu semua bagian dari keimanan. Kemudian yang kedua itu adil dan tidak zalim. Kata Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bagaimana di ayat biasa hari Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Langsung komat. Nah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan juga ihsan. Nah, jadi ihsan itu tingkatan paling tinggi dari kebaikan. Makanya kata Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril apa itu ihsan, kata Rasulullah apa? Anta budaulah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak mampu maka ingatlah kalau Allah senantiasa melihatmu. Nah, itu ihsan. Jadi kalau orang surasa dia punya ibadah tuh Allah lihat dia punya ibadah secara langsung, atau seakan-akan dia ketika ibadah bertemu dengan Allah berarti dia sudah melakukan ihsan. Nah, jadi Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Kemudian Qul amara rabbi bil qisto. Nah, dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, katakanlah Muhammad, Allah memerintahkanku untuk berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bahkan 7 golongan yang nanti dinaungi pada hari kiamat, itu salah satunya adalah pemimpin yang adil. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau tidak pada tempatnya berarti itu masuk, kebalikannya berarti apa? Zalim. Nah, berarti contohnya apa? Adil itu kalau dalam hal keluarga, misalnya suami, kalau dia punya istri 2 berarti dia harus adil. Dia harus kasih nafkah, misalnya istri pertama 5 juta berarti istri kedua 5 juta lah. Jangan istri pertama 1 juta, istri kedua 5 juta sembolnya. Nah, itu namanya tidak adil. Makanya kata Rasulullah apa? Barang siapa yang memiliki 2 istri kemudian dia tidak adil, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya bengkok, miring, tubuhnya miring begini. Nah, karena al jaza min jinsil amal. Perbuatan itu sesuai dengan amal sesuai dengan perbuatan. Nah, kalau misalnya orang yang berzina misalnya, dia hukuman itu dia kemaluan terbakar di neraka. Atau misalnya orang yang sombong di hari kiamat dia jadi kecil. Nah, itu karena balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, begitu juga kata Rasulullah man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Nah, barang siapa yang membantu saudara muslimnya maka Allah akan bantu dia pada hari kiamat. Itu namanya hukum timbal balik, al jaza min jinsil amal. Nah, begitu juga apa tadi? Suami yang dia punya istri 2 tapi dia tidak adil, berarti di hari kiamat nanti dia punya badan miring ke kanan atau ke kiri. Nah, itu karena dia tidak adil. Begitu juga kalau orang yang punya anak, dia punya anak kalau 3 misalnya, yang satu dikasih beli HP Vivo, sedangkan dia punya anak kedua dikasih beli HP Oppo, yang ketiga dikasih beli iPhone. Nah, itu yang adil juga. Nah, itu hukumnya haram, karena adil itu wajib dalam setiap perkara. Jadi kalau dia punya anak 3 baru dikasih dia punya anak yang pertama iPhone, anak kedua HP Vivo, anak ketiga Oppo, berarti itu yang adil, haram. Kecuali kalau sesuai kebutuhan. Misalnya SD, SMP, SMA. Kalau anak SD kan misalnya 2.000 cukup kan? Tapi kalau SMA saya mungkin kasih dia 2.000. Nah, tapi sesuai kebutuhan, misalnya 10.000, 15. Makanya di Neo Ojek di sana dia punya makanan harga beda dia punya peralatan tulis juga pakai pena beda dengan anak SD. Jadi sesuai kebutuhan lah. Iya. Jadi sesuai kebutuhan tapi harus adil. Misalnya anak pertama kuliah, jadi harus beli laptop karena sesuai kebutuhan. Bukan berarti harus kembali laptop di anak SD lah, bukan. Tapi sesuai kebutuhan. Jadi besok-besok kalau dia kuliah aja, katong ada niat untuk beli dia punya laptop lah, karena supaya adil. Nah, begitu juga yang lain-lain. Apalagi pemimpin itu wajib adil. Dia harus buat baik kepada semua, bukan cuma orang yang pilih dia, bukan. Tapi harus kepada semua. Nah, kasih nanti dia jadi pemimpin yang zalim.
Begitu juga dalam segala perkara harus adil. Nah, misalnya dalam hal apa? Dalam hal contohnya apa? Selain yang tadi tuh ada contoh lain, contoh keadilan gitu. Contohnya apa? PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Nah, pokoknya begitulah, bro. Kayak misalnya baca Quran. Kau baca Quran, baca tapi jangan terlalu berlebihan sampai bikin kau lalai dari bantu orang tua atau yang lain-lain. Nah, itu bagian dari keadilan juga, harus adil. Kayak kau berbakti dengan kau mama, harus berbakti dengan kau bapak lah. Nah, jangan kau berbakti kau mama karena kau mama baik dan kau bapak jahat jadi kau berbakti. Itu juga bagian dari apa kurang adil, meskipun Rasulullah bilang ibumu dah 3 kali. Memang ibu diutamakan, tapi bukan berarti katong berbakti ke ibu kemudian ke bapak tapi dua-dua harus berbakti. Nah, jadi itu contoh dari adil ya. Makanya innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Begitu juga timbangan. Misalnya kau belanja, kalau belanja kau beli beras 1 kilo, kau mau harus pas 1 kilo. Tapi kalau kau jual di orang kau kasih kurang sedikit, nah itu namanya juga yang adil. Makanya Allah berfirman apa? Wailul lil mutaffifin. Nah, kalau kita baca di arti itu, celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yang kalau dia beli barang dia mau diputin timbangan sempurna. Wa idza taluhum awazanuhum yuksirun. Tapi kalau dijual di orang lain ditimbang dikasih kurang. Nah, itu juga bagian dari zalim, tidak adil. Dan banyak ya perkara keadilan dalam segala perkara itu wajib. Kemudian contohnya satu deh, fokus pakai tukang misalnya, tukang 2 orang kerja, yang satu pikul semen 10, yang satu pikul semen 10, tapi yang satu ini kau putaman, jadi kau kasih dia uang 50, yang ini kasih dia 10.000. Nah itu juga yang adil kan? Pokoknya adil yang dalam segala perkara wajib adil. Kalau yang adil berarti hukumnya apa? Zolim, berarti dia berdosa. Sedangkan orang yang zolim itu kata Rasulullah apa? Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Jadi kalau katong zalimi orang, katong utang orang puan tapi katong sembayar, nah itu nanti kegelapan di hari kiamat, dituntut katong. Makanya kata Rasulullah apa? Tahukah kalian siapakah orang yang paling bangkrut? Kemudian kata para sahabat, orang yang bangkrut itu yang kehilangan harta. Maka kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat dia bawa pahala 1 gunung, pahala banyak 1 gunung. Di sholat tahajud misalnya, mengaji itu 30 juz. Kemudian amal-amal ibadah yang lain, yang wajib dan sunnah semua. Tapi apa? Didatang bawa pahala banyak begitu, tapi disuparna pukul orang ini, disuparna maki orang ini, disuparna bunuh orang ini, disuparna gibah orang ini, disuparna ambil harta orang ini. Akhirnya diambil dia punya pahala tuh, transfer ke orang yang dizalimi. Jika dia punya pahala habis, pahala 1 gunung itu habis, dosa dari orang yang dizalimi itu pindah ke dia. Nah, kemudian akibat dari dosa itu akhirnya dia masuk neraka karena dia amal habis, amal kasih di orang-orang yang dizalimi. Memang dia punya pahala banyak tapi dia punya kezaliman banyak. Jadi 10 orang, 20 orang. Kecuali kalau dia bertobat. Dia betul-betul bertobat terus misalnya berusaha minta maaf ke orang yang dizalimi, atau misalnya yang mampu minta maaf berarti usahakan tiap hari doakan kebaikan atau perbanyak amal soleh lah. Semoga amal soleh itu bisa mengalahkan dia punya dosa karena innal hasanat yudhibana sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Makanya kalau katong sholat yang khusyuk, habis sholat disunahkan baca apa? Astagfirullah 3 kali. Nah itu supaya menghapus katong punya kekurangan dari sholat. Begitu amal-amalan lain juga banyak yang diakhiri dengan istighfar. Itu supaya menutupi kekurangan dalam ibadah. Jadi pertama malu, kedua adil. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya. Kemudian kata Rasulullah, adul amanah ila mani tamana wala tahun man khonaka. Berikanlah tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau diamanati, wala tahun man khonaka, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi orang yang berkhianat yang katong
Jangan katong balas dengan pengkhianatan lah, tapi katong balas dengan kebaikan. Kemudian kata Rasulullah apa? Awwalu ma tufqaduna min dinikum al-amanah. Sesungguhnya perkara yang paling pertama kali diangkat pada umatku yaitu amanah. Jadi Rasulullah banyak bersabda tentang apa-apa yang diangkat dari umat beliau. Misalnya kata Rasulullah, yang paling pertama kali diangkat itu kekhusyuan dalam sholat. Sampai kau masuk di satu masjid tidak ada orang satupun yang khusyuk dalam sholat. Jadi semua yang sholat itu ada pikiran di tempat lain. Itu tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Nah, dan memang kenyataan, biar ustadz besar lah, ulama besar lah, kalau sholat susah baru khusyuk. Nah, di sini ada yang pernah sholat khusyuk, di sholat dari awal sampai akhir saya pernah pikir apa-apa. Ada sih selama sholat atau pernah satu kali kah? Susah ya, pasti susah kan? Kalau bisa juga mungkin rakaat pertama, rakaat kedua itu. Habis itu rakaat ketiga hilang lah, pikiran tanpa lain lah. Makanya yang paling pertama kali diangkat itu kekhusyuan dalam sholat. Nah, kemudian diantara yang diangkat juga yaitu amanah. Jadi orang susah baru dapat orang yang amanah. Pasti ada dia punya khianat, tidak menepati janji sedikit-sedikit pasti ada. Susah baru dapat orang yang 100% amanah itu susah. Nah, makanya kata Rasulullah apa? Ayatul munafiki salah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza tumina khona, dan jika dia berjanji atau dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik ada 2. Munafik besar, munafik kecil. Munafik besar itu yang kekal dalam neraka, yang keluar-keluar lah, kayak orang liberal. Nah, don tampakkan Islam tapi dong sembunyikan kekufuran. Misalnya dia bilang semua agama itu sama, yang penting katong berbuat baik kepada manusia, akhlak baik, insya Allah masuk surga. Nah, itu bagian dari kemunafikan, munafik besar. Nah, dan Allah mengancam orang yang munafik besar itu di dalam neraka yang paling dalam. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu mereka berada di neraka yang paling dalam. Nah, ciri-ciri orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka pergi sholat dalam keadaan malas. Jadi mau sholat pemalas. Tapi kalau ketong misalnya malas tapi ketong paksakan, itu ketong yang masuk dalam ciri-ciri orang munafik. Nah, jadi amanah nih perkara yang paling berat. Makanya idza duyi atil amanah fantadiri sa'ah. Jika amanah telah disia-siakan, maka kata Rasulullah apa? Tunggulah hari kiamat. Nah, kemudian para sahabat tanya, maksudnya apa? Amanah disia-siakan. Maka kata Rasulullah, jika seseorang diberi amanah pada apa yang dia tidak mampu. Misalnya dia nih keahlian di pertanian, tapi dia jadi menteri perikanan misalnya. Itu kan yang cocok kan? Nah, itu dia ambil amanah tapi dia tidak mampu. Nah, dia karena rakus terhadap dunia, akhirnya dia ambil amanah tersebut padahal di setahun dia yang mampu. Tapi dipaksa untuk ambil. Nah, itu bagian dari menyanyiakan amanah. Nah, ada satu kisah ini luar biasa tentang amanah di zaman Bani Israel. Jadi ini bukan kisah Israelia, tapi dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Kalau saya salah Bukhari atau Muslim. Nah, jadi ada kisah 2 orang, penjual dan pembeli di zaman Bani Israel. Nah, ini kisah mengenai 2 orang yang mana dan 2 ini paling amanah. Jadi satu ketika pembeli ini orang Bani Israel, dia beli rumah dari satu orang dari Bani Israel juga. Jadi pembeli dan penjual. Jadi ketika dia beli rumah, dia sudah bayar cash semua, terus dia tinggal di dalam. Kemudian ketika dia gali lantai di rumahnya, dia dapat harta karun. Dia dapat emas 1 tas besar. Kemudian karena saking amanah orang ini, pembeli ini, akhirnya dia lari kejar penjual ini, dicari penjual sampai dapat. Pas ketemu, dia mau kasih pulang emas ini karena dapat emas satu tas besar. Ini kalau ketemu bagaimana? Ketemu dapat emas 1 tas besar dalam rumah. Jangankan di dalam tanah, biar di atas meja juga ketemu yang mau pulang kapan? Nah, ini di dalam tanah. Dicari yang penjual itu sampai dapat baru dia mau niat bawa pulang.
Tapi penjual juga mati-mati yang mau terima. Dia bilang saya dulu tinggal di rumah itu saya pernah ada emas. Jadi beta yang mau terima. Pokoknya dan dua buku malawang, hampir buku pukul gara-gara emas ini. Nah, jadi kalau katong begitu kan pasti katong terima sudah saya apa perbetes. Ini saya dua semua yang mau terima karena takut makan uang syubhat. Ini sebenarnya yang haram, ini uang syubhat karena yang satu suka si ikhlas di satu, nah tinggal terima tapi dua semua yang mau. Karena uang ini mungkin kurang berkah atau saya tahu siapa yang punya kan. Nah, kemudian Dendu buku malawang sampai hampir buku pukul. Akhirnya Dendu bawa Dendu masalah ini di hakim. Akhirnya hakim suruh dia pu saudara, maksudnya depo ana nikah dengan yang penjual itu depo ana lah. Kemudian depo harta bagi dua. Nah, jadi Dendu ini yang ambil harta, tapi kasih di Dendu pu ana. Jadi yang satu nikah dengan ya depo anak perempuan nikah dengan yang itu pu anak laki-laki. Kemudian uang depo harta bagi dua. Nah, itu bagian dari amanah zaman dulu. Jadi orang dulu itu paling amanah. Ada juga yang kisah Bani Israel juga diutang. Utang berapa ratus dinar itu. Nah, dulu kan pakai uang dinar. Dinar juga kan mata uang emas jadi besar juga. Nah, jadi satu ketika dia mau bayar utang. Tapi orang itu berangkat dengan kapal. Akhirnya karena dia takut misalnya orang itu yang balik lagi, terus dia takut utang ini kan di hari kiamat bahaya kalau belum bayar utang kan. Kata Rasulullah apa? Nyawa seseorang masih terikat selama dia terikat di langit selama dia belum bayar utang. Sebenarnya Rasulullah juga pernah yang mau kasih sholat orang yang belum bayar utang sampai dia utang lunas baru Rasulullah mau kasih sholat. Kemudian kata Rasulullah juga apa? Seluruh dosa mujahid itu diampuni kecuali utang. Jadi mujahid pun dosa semua diampuni kecuali satu saja apa? Utang. Nah, makanya orang ini dia paling takut orang itu pergi tanpa dia belum bayar utang. Akhirnya dia niat untuk bayar dikasih masuk uang dalam kayu. Kemudian dia lempar di laut. Dia niat ya Allah sampaikanlah kayu ini ke orang tersebut. Jadi pas dilempar diniat begitu, ternyata setelah beberapa bulan akhirnya orang yang dihutangi itu dapat kayu, pas dibuka mungkin ada uang dalam. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian lagi orang ini nih dia berangkat dengan kapal ya, ketemu dengan orang itu, tapi dia masih takut, jadi dibayar kembali lah. Dibilang beta belum bayar kop utang itu, beta bayar kembali lah. Tapi orang ini diseng mau, dibilang saya kemarin beta ada dapat uang sejumlah yang hutang itu di dalam kayu. Langsung orang itu kayak yang percaya karena memang dia lempar juga dia ragu-ragu. Dia bilang mungkin kayaknya ini sampai. Ternyata Allah sampaikan kepada orang yang dihutang itu. Nah, itu bagian dari amanah orang dulu. Kalau sekarang ini kalau di orang semua meninggal sudah ketinggal sudah. Jangan kasih tahu di ahli waris lah, semua meninggal mata. Nah, kalau sekarang begitu. Beda dengan dulu. Makanya kata Allah apa? Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah-amanahmu dan engkau mengetahui. Kemudian kata Rasulullah apa? La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Nah. Kemudian sifat-sifat orang munafik 3 tadi sudah disebutkan. Kalau berbicara berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanat berkhianat. Jadi itu adalah akhlak apa? Salah satu dari akhlak yang baik yaitu apa? Amanah. Kemudian selanjutnya yaitu al-hilm. Al-hilm itu santun dan al-afu atau pemaaf. Makanya Allah punya sifat itu dalam Asmaul Husna apa? Al-afu. Yang makanya katong disunahkan ketika malam Lailatul Qadar baca apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bulan Ramadan itu katong disunahkan perbanyak baca doa itu di 10 malam terakhir supaya katong diampuni ketika malam Lailatul Qadar. Nah, jadi salah satu sifat Allah tuh al-afu. Jadi katong juga diperintahkan ikut sifat Allah. Jadi sifat Asmaul Husna tuh hampir seluruhnya katong diperintahkan untuk berhias dengan sifat-sifat tersebut. Misalnya Ar-Rahman,
Maha Pengasih, penyayang, katong juga diperintahkan lemah lembut, pengasih, penyayang, dan seterusnya. Nah, jadi salah satunya al-hilm, santun. Santun ini ada yang tahu makna santun itu apa? Al-hilm, santun. Santun itu tidak cepat menghukumi. Jadi misalnya contohnya Alwi kas pica gelas di rumah. Nah, terus Alwi pu mama lihat, tapi Alwi pu mama yang langsung hukum. Yang langsung bilang kok ganti atau apa. Langsung, tapi disabar dulu. Sabar, oh ternyata orang ini disengaja, terus kasih maaf. Jadi mirip-mirip dengan memaafkan. Jadi al-hilm ini santun artinya. Santun itu mirip-mirip memaafkan, tapi dia tidak langsung menghukumi begitu. Kayak misalnya kau bikin rusak depo motor, tapi dia bilang sudah jangan ganti lah. Itu namanya santun atau al-hilm. Jadi mudah memaafkan. Allah berfirman wal kadhimin al-ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang nanti dapat surga seluas langit dan bumi itu apa? Orang yang menahan amarah ketika dalam puncak amarah, wal kadhimin al-ghaidha. Jadi di amarah sudah di ujung puncak kan. Misalnya dia calon anggota DPR, di suara tinggal satu saya langsung dapat DPR, jadi disuruh emosi tinggi tapi ditahan. Itu artinya tidak termasuk dalam golongan orang-orang ini. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah berfirman juga khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah dan juga perintahkanlah untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi misalnya kayak katong ada debat nih. Katong setahu ini betul, tapi pokoknya di buku molong mati, di debat di buku molong mati, diskusi itu sing cari apa benar, tapi dicari supaya dimenang. Nah, itu katong diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang yang jahil. Nah, kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah, ketika seorang sahabat minta nasihat, maka kata Rasulullah la takdob, janganlah engkau marah. Kemudian dia minta nasihat ulang-ulang sampai 3 kali. Rasulullah tetap mengulanginya, yaitu apa? La takdob, jangan marah, jangan marah. La takdob, jangan marah. Karena kalau orang marah tuh itu setan mudah kuasai dia. Makanya kata ulama, kalau katong ada marah jangan katong ambil hukum, jangan katong bicara, bagusnya katong diam. Kayak misalnya orang marah dan ibu istri, bisa jadi dia ucap cerai, bilang saya ceraikan kamu. Tapi kalau misalnya disus yang marah lah, itu menyesal. Nah, makanya orang yang berbicara waktu marah tuh itu biasanya nanti menyesal. Jadi jangan bicara beta cerai kau sudah, itu bahaya. Itu karena emosi, tapi kalau emosi sudah hilang dia menyesal. So tadi kita yang ucap kata cerai itu, karena kalau sebut kata cerai itu masuk talak 1. Nah, nanti katong belajar di fikih ini kan, kalau talak 1 itu katong apa namanya? Talak 1 dia masih apa? Katong pu istri masih status istri, tapi katong yang bisa sentuh dia sampai katong rujuk dulu. Rujuk baru bisa sentuh dia. Nanti kalau kau bilang cerai lah berarti talak 2. Nah, itu 2 terakhir itu. Kalau kau bilang yang ketiga cerai lah, kalau ketiga talak 3 berarti saya bisa lah. Mesti kau nikah dengan orang lain dulu baru kau bisa nikah dan dia kembali. Nah, itu nanti baru kita belajar. Nah, kemudian kata Rasulullah apa ini kemarin kata subahas. Man kadzama al-ghaidha wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah hatta yukhayyiruhu min ayyi hurul in ma syaa. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, apa? Allah akan memanggilnya pada hari kiamat dan menyuruh dia untuk pilih apa? Pilih bidadari yang dia inginkan. Jadi dia sudah paling emosi nih, tinggal luapkan saja, dan dia mampu untuk luapkan. Jadi mampu, ini syaratnya harus mampu. Kayak kemarin anak kasih contoh tuh, misalnya Yanto dapat pukul dari Hercules atau John Kay, dapat pukul dari John Kay. Ini Yanto bilang beta kasih maaf, tapi sebenarnya bukan karena Yanto kasih maaf, karena memang Yanto yang mampu balas. Nah, kalau mampu balas baru dapat pahala ini. Nah, baru pahala pilih bidadari sesuka hati. Tapi kalau tak boleh balik, misalnya Yanto pukul Hercules, terus Hercules sabar, sudah apa beta balas. Nah, itu baru Hercules dapat pahala ini. Karena Hercules mampu balas Yanto, Hercules mau pasukan banyak, Yanto tak ada pasukan. Nah, jadi dia mampu untuk misalnya bos dengan anak buah.
anak buah bikin salah par bos, bos kasih maaf. Nah, itu baru dapat pahala ini. Tapi kalau bos bikin salah pada anak buah, tapi anak buah nih seng mampu. Memang bukan karena dia kasih maaf, tapi memang mau balas dia punya itu bagaimana seng bisa ta? Akhirnya dia sengaja kasih maaf, tapi tetap dapat pahala juga. Tapi yang sama kayak ini orang yang dia mampu balas. Kemudian kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago baku pukul, bukan jago bergulat. Tapi orang yang kuat, orang yang mampu menahan amarahnya ketika menahan dirinya ketika dia marah. Nah, jadi kalau dia bisa tahan diri ketika emosi, itu orang yang kuat. Bukan orang yang jago baku pukul, bukan. Malah orang yang jago pukul itu dia emosi cepat meluap, itu yang bahaya. Makanya kata Rasulullah apa? Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar. Dan setan diciptakan dari api. Wa inna ma yutfa'u an-naru bil ma'. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddu. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia berwudu. Nah, mengerti tak? Coba Maulana ulang hadis tadi. Diputar jemaah. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya kemarahan itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia berwudu. Jadi kalau orang ada emosi itu berwudu. Kalau dia dalam posisi berdiri berarti duduk. Kalau duduk masih emosi berarti tidur. Nah, kalau masih emosi berarti keluar dari rumah, sudah pergi di masjid, pergi di mana kata. Nah, begitu. Nah, kemudian jadi keutamaan memaafkan itu paling banyak, tapi itu nanti kalau ada kajian khusus boleh tentang keutamaan memaafkan. Nah, jadi katong diberi 3 pilihan. Pertama memaafkan, kedua balas sesuai dengan depu kezaliman, ketiga melebihi depu kezaliman. Kalau melebihi depu kezaliman itu berarti berdosa. Misalnya Yanto dapat cubi, terus Yanto balas potong dia dengan parang. Nah, itu berarti melebihi kezaliman. Itu Yanto berdosa. Tapi kalau sama-sama, misalnya Yanto dapat maki dari orang di mana? Misalnya dari Maulana. Yanto bilang contohnya anjing misalnya. Terus Maulana balas anjing, berarti impas. Maulana yang dapat dosa karena Maulana balas sesuai dengan yang Yanto bilang. Tapi kalau Maulana tambah misalnya anjing besar misalnya atau anjing hitam, itu berarti di atas kezaliman, apa kalau terus yang penting kau hitung-hitung lah sama keseng. Kalau sama berarti apa-apa. Nah, tapi yang lebih utama tuh memaafkan, lebih utama memaafkan. Tapi jelas yang bilang pertama tuh yang berdosa, yang bilang pertama supaya si berdosa, tapi yang kedua nih kalau dibalas sama berarti dia dapat pahala, dapat dosa. Nah, gitu. Kemudian asidik atau kejujuran, kemarin sudah kejujuran. Kemudian apa yang belum? Sabar ini kayaknya ketemu bahas banyak lewat sabar sah. Karena sabar ini nanti di bulan puasa yang butuh kesabaran. Jadi sifat sabar lewat dulu. Kemudian tawadu ini ketemu bahas lah. Tapi anak tambah sedikit, tawadu itu apa? Rendah hati. Tawadu itu misalnya ada dosen misalnya S3, tapi dia hadir di kajian ini misalnya, itu tawadu. Jadi dia orang besar tapi dia duduk di kajian misalnya, itu tawadu namanya. Atau misalnya orang yang lebih tua dia datang di kajian anak yang lebih muda, itu bagian dari tawadu. Atau misalnya ada orang yang harta banyak tapi dia duduk makan dengan orang-orang yang miskin, itu tawadu juga namanya, rendah hati. Atau misalnya katong bahas kajian ini misalnya tentang rukun Islam, Yanto bilang beta sudah dengar kajian ini 50 kali 60 kali, tapi Yanto tetap duduk dengar kayak baru pernah dengar begitu. Padahal Yanto sudah dengar hadis ini ulang-ulang. Man salaka thoriqan, barang siapa menuntut ilmu
dia akan dibukakan jalan menuju surga. Ini antum belum betul dengar 50 kali kan 60 kali. Tapi antum belum sudah dengar sah. Nah, itu berarti antum tawadu. Nah, tapi kalau misalnya antum duduk begini, ya Ustaz betul supaya dengar hadis itu. Nah, itu berarti itu tanda-tanda kesombongan, tidak tawadu lah. Itu masuk kepada kesombongan. Nah, jadi tawadu itu salah satu maknanya tuh kata Hasan Al-Basri. Iya, Hasan Al-Basri kalau misalnya. Hasan Al-Basri bilang tawadu itu kalau misalnya tawadu itu contoh begini. Yanto keluar dari rumah, kemudian Yanto setiap ketemu orang Islam pasti Yanto anggap dia lebih baik dari saya. Nah, itu tawadu. Kayak Yanto berjalan ketemu Maulana ya, Yanto bilang ini dia lebih baik dari beta. Itu berarti tawadu, rendah hati. Padahal sebenarnya Yanto lebih utama. Yanto sholat tahajud ini nih, dia sholat 5 waktu sah. Tapi Yanto pun amal lebih banyak, tapi Yanto anggap dia lebih baik. Nah, itu berarti tawadu. Nah, jadi cara supaya tawadu itu bagaimana? Kalau katong ketemu orang yang lebih tua, itu katong pikir oh ini dia pu Islam lebih lama dari beta, jadi dia sholat lebih banyak dari beta. Nah, itu kalau katong ketemu orang yang tua, jadi katong anggap dia pu pahala lebih banyak dari katong. Tapi kalau katong dapat anak lebih muda, berarti katong pikir di dosa. Katong pu umur lebih panjang, berarti dosa lebih banyak. Nah, berarti katong pikir dia nih lebih muda dari beta, jadi beta pu dosa lebih banyak dari dia. Jadi kalau ketemu anak lebih muda, katong pikir di dosa. Tapi kalau ketemu orang tua, dia dari amal. Oh ini di Islam sudah 50 tahun, beta baru 5 tahun. Beta baru balik 2 tahun lalu misalnya. Baru SMA kelas 1, kelas 2. TT ini sholat dari dulu-dulu. Berarti dia lebih utama dari saya begitu. Nah, jadi salah satu sifat akhlak yang baik itu apa? Tawadu atau rendah hati. Nah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Nah, Allah perintahkan untuk Rasulullah tawadu kepada orang-orang beriman. Dan Rasulullah itu orang yang paling tawadu. Nah, makanya di Fathul Makkah Rasulullah tidak pernah menzalimi orang-orang kafir Quraisy. Padahal orang kafir Quraisy itu mengganggu Rasulullah di Makkah 13 tahun. Tapi ketika Fathul Makkah Rasulullah kasih bebas semua. Pokoknya yang ada yang dihukum. Nah, itu bagian dari tawadu Rasulullah. Kemudian akhlak selanjutnya ini yang terakhir kapan? Ar-rahmah wa syafaqah. Sifat kasih sayang dan juga syafaqah ini kayak apa? Kalau ibu dan anak itu sifat apa? Kasih sayang juga sama. Dia mirip-mirip. Rahmah nih kayak rahmat. Kalau syafaqah ini kayak kasih sayang gitu. Jadi sifat kasih sayang kepada sesama muslim. Makanya kata Rasulullah apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah atau kasihanilah orang yang di bumi, saya orang yang di langit akan sayang kepadamu. Nah, jadi kalau katong buat baik kepada orang di bumi, kepada manusia, kepada binatang, itu nanti yang di langit sayang kepada katong juga. Nah, makanya dalam hadis apa? Yang katong sudah bahas kemarin-kemarin. Kalau Allah mencintai seorang hamba, itu Allah panggil Jibril. Kemudian perintahkan untuk seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Nah, jadi orang yang menyayangi manusia di dunia, nanti penduduk langit akan sayang kepada dia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemudian Rasulullah pernah cium anak kecil. Jadi anak-anak kecil-kecil kan lucu-lucu kan. Rasulullah pernah punya rasa sayang, kemudian cium anak kecil tersebut. Maka ada orang Arab Quraisy yang lihat. Jadi sahabat Nabi juga. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya punya anak ada 10, tapi yang ada yang beta cium. Jadi dia punya anak ada 10, tapi dia yang pernah cium satu juga yang pernah. Langsung kata Rasulullah apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada orang lain, maka Allah juga tidak sayang kepada dia. Begitu. Jadi kalau katong punya anak banyak 5, 6, tapi katong yang pernah cium biar satu lah, nah itu berarti tanda kalau katong punya kasih sayang itu dicabut. Jadi punya anak banyak tapi kau yang pernah polo dongka, cium dongka, nah itu berarti kasih sayang dicabut dari hati. Kemudian apa? Makanya kata Allah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat ini kasih sayang kan? Bukan kayak di agama sebelah. Kalau agama sebelah kan bilang agama kasih kan? Jadi kalau tampil yang pipi kanan kasih pipi kiri. Nah itu kalau orang Islam bukan begitu.
Kalau orang Islam kalau orang tampilin pipi kanan, berarti katong nasihat dia supaya jangan tampilin orang tuh. Tapi kalau orang sebelah seng, depu agama tuh, kalau kau tampilin pipi kanan kasih dia pipi kiri. Tapi dari praktek dong banyak melanggar juga. Katong tampilin pipi kanan dong serang katong dan panah-panah. Berarti dong melanggar agama sendiri. Kemudian makanya Rasulullah tuh orang yang paling kasih sayang kepada siapapun ya. Rasulullah pernah sholat, kemudian Rasulullah kasih pendek sholat. Karena apa? Karena pikir ada orang tua di belakang, ada orang yang punya hajat. Jadi Rasulullah sholat cepat-cepat, seng lama sekali. Begitu juga Rasulullah pernah sujud lama karena dia punya cucu ada di belakang. Takut nanti kalau pas bangkit nanti jatuh. Salah Hasan atau Husain. Kemudian Rasulullah juga pernah sholat gendong dia punya cucu Umamah. Jadi dalam keadaan sholat gendong, makanya katanya biasa lihat ada orang sholat gendong di anak. Itu bagian dari sunnah juga. Nah, itu bagian dari kasih sayang Rasulullah. Kemudian sampai kepada binatang. Makanya Rasulullah bilang apa? Dakhala imra'atun finnar bisababi alqit habasatha lahiya at'amatha wala sakotha taqulu min khoshasil ard. Kata Rasulullah apa? Ada seorang perempuan dari Bani Israel masuk neraka. Karena apa? Karena dia tidak kasih makan kucing. Maksudnya apa? Dia kurung kucing di dalam kandang. Terus dia kasih makan sampai mati. Nah, dia masuk neraka tuh gara-gara itu. Nah, jadi perempuan ini masuk neraka karena dikurung kucing dalam kandang. Jadi bukan berarti saya kasih makan kucing ya. Kalau misalnya kucing di kupu rumah, kau yang kasih makan dia. Yang penting yang kau kurung dia sah. Jadi biar dia dimakan tempat lain. Nah, tapi kalau kau kasih makan dia itu pahala lebih besar. Tapi kalau misalnya ikan cuma sepanggal berarti sudah saya apa-apa. Kau makan saja, jangan kasih kucing lah. Kecuali kalau kau rasa, oh beta pahala kurang kayaknya lebih kasih kucing sana. Begitu. Tapi kalau kau yang kurung dia, kecuali kalau kau yang kasih makan baru kau kurung dia dalam oven misalnya, atau dalam kandang, atau itu yang berdosa. Kemudian kata Rasulullah apa? Dalam hal menyembelih binatang, kata Rasulullah, idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, itu maksudnya apa? Rasulullah bilang kalau bunuh dengan cara yang baik. Contohnya kayak misalnya kisos, orang yang bunuh orang dalam syariat Islam kan balas bunuh kan? Jadi ketemu bunuh tuh bunuh dengan cara yang baik. Jadi ketemu satu kali potong pun langsung mati kan? Jangan ketemu potong di kuku dulu cabut di kuku siksa boleh. Jadi bunuh sesuai dengan syariat. Jadi langsung kasih mati. Misalnya contohnya penyihir itu kan dia hukum bunuh juga dalam syariat Islam. Nah, jadi yang bunuh tuh pemerintah yang boleh, orang-orang biasa bunuh yang boleh. Kayak kopu teman dapat bunuh terus kopi balas bunuh dia yang boleh. Karena ada pemerintah, jadi pemerintah yang atur. Nah, jadi misalnya pemerintah kasih hukuman bunuh kepada orang yang membunuh. Itu yang boleh pemerintah bunuh dia dengan menyiksa yang boleh. Potong di kaki dulu, potong di tangan yang boleh. Biar dia bunuh 100 orang lah. Nah, yang boleh kata bunuh dia dengan cara begitu. Nah, kemudian kata Rasulullah, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Itu juga maksudnya kalau kata dalam perang. Kalau perang itu bunuh orang-orang yang ikut perang saja, jangan kata bunuh anak kecil, jangan bunuh orang yang tua-tua atau orang yang dalam gereja ada ibadah kata masuk bunuh yang boleh. Itu yang boleh. Atau rumah-rumah yang boleh dibakar, pohon-pohon yang boleh ditebang kan? Binatang-binatang yang kata bunuh yang boleh. Jadi kata bunuh orang yang ikut perang saja. Yang boleh bunuh di puana yang kecil-kecil yang boleh. Kecuali kata para ulama kalau misalnya dia ikut perang, misalnya perempuan, tapi dia ikut perang dibunuh orang banyak, nah itu harus bunuh dia lah, karena dia jahat lah. Tapi kalau misalnya dia ikut perang berarti yang boleh. Atau misalnya dia cuma bagian pengobatan berarti yang boleh bunuh dia. Atau di lanjutan hadis apa? Wa idza dabahtum fa ahsinu adabah. Dan jika kalian menyembelih maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Jadi menyembelih dengan cara yang baik, bukan ketong masuk dalam karung lah pukul sampai mati yang boleh. Atau ketong tikam dari poro, tombak yang boleh. Nah, itu hukumnya haram. Jadi harus bunuh dengan yang cara yang baik, dengan sesuai sunnah. Jadi dia punya pisau harus tajam,
Rasulullah larang pakai, kalau orang dolo-dolo pakai kuku atau pakai gigi. Kan dolo-dolo kan pisau belum terlalu banyak tuh. Jadi dong biasa pakai kuku kalau sepanjang dong potong pakai kuku, itu kan menyiksa. Itu Rasulullah larang. Pakai kuku atau pakai gigi Rasulullah larang. Jadi dalam membunuh binatang saja itu diatur kan dalam Islam, apalagi yang lebih dari itu. Makanya Islam ini agama kasih sayang. Nah, jadi bukan kayak yang sablala datang peleng pipi kanan kasih pipi kiri, bukan. Jadi adilnya harus adil. Jadi itu mungkin sifat yang terakhir. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya baru ketemu lihat apakah part 4 atau masuk di tema lain ya. Ya, yang mau bertanya dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1